sebelum kita mau buat backkick, kita harus cek perlengkapannya dulu ya. Perlengkapan alatnya yang untuk kita pakai, ini ada spidol permanen ya, untuk tulis di hostbill JNE ya, stiker JNE itu. Ini ada pulpen untuk tulis di kertas backkicknya ya. Lalu ini ada gunting untuk gunting kertas backkick nanti yang kalau sudah kita backkick. Staples untuk tempel resi dan kertas. Dan ini lakban untuk kita lakban ya di paketnya yang sudah kita backkick. Scanan ini untuk kita scan resinya untuk masuk ke handover cashless untuk kita backkick. Nah, lalu habis itu sediakan hostbill JNE nya, ini perlu untuk backkick. Ini kita mau awal bikin backkick ya, kita masuk dulu ke akun JNE nya ya, dia loginnya Alpiani. Nah, kita login. Nah, muncul. Nah, kita awal itu kita backkick itu harus kita input di handover cashless nya. Nah, kenapa harus kita input? Karena kalau misalkan dia langsung ke backkick cashless nih, langsung ke sini, data yang tercetaknya itu dia nggak muncul karena belum kita input di handover cashless. Nah, kita harus scan dulu di handover cashless, kita input dulu. Kalau misalkan awal belum bikin sama sekali, kita masuk ke handover cashless ya. Tapi kalau misalkan sudah ada yang di backkick, kita mau backkick lagi, kita masuknya ke list data, di list yang udah pernah di backkick. Nah, kita masuk dulu ke handover cashless ya, kita scan. Nah, kita langsung, ini paketnya yang mau kita backkick ya, ada 2 paket, satu transaksi 2 kali. Kita awal itu scan dulu untuk masuk ke handover cashless tadi ya, untuk kita input. Kita scannya di nomor resi. Kita scan, sudah. Nah, ini yang tadi kita scan udah masuk ya ke handover cashless. Nah, lalu kita pindah ke backkick cashless-nya. Kita pencet create. Nah, sudah ada di backkick cashless-nya. Lalu kita scan lagi ya untuk masuk, untuk buat backkick-nya, untuk dibuat backkick-nya. Oke, kita scan lagi yang kedua kalinya. Nah, ini yang kedua, yang tadi kita scan ini udah langsung masuk ke backkick cashless-nya ya, karena tadi tabnya udah kita ganti ke backkick cashless. Kita scan di nomor resinya untuk kita input di backkick-nya ya. Udah kita scan, lalu kita ambil kertas yang di paketnya ya, kertas transaksi ini untuk kita cocokkan alamat dan jumlah callingnya berapa. Nah, yang tadi kita scan dia sudah masuk ya di backkick cashless yang mau kita backkick nih. Nah, kalau misalkan sudah di input dari handover cashless-nya ya, data yang tercetaknya itu muncul di sini. Tapi kalau misalkan kita langsung scan di backkick cashless tapi tidak kita input di handover cashless, dia tidak akan muncul data tercetaknya ini. Jadi hanya muncul nomor kodenya, tapi data yang tercetaknya ini belum ada karena dia belum di input di handover cashless ini tadi. Oke. Nah, habis itu baru kita buat. Nah, kenapa kita buat backkick ini tadi? Backkick itu artinya kita memberi informasi kepada pihak JNE bahwasannya yang transaksi yang satu resi ini, jadi kita pecah jadi 2 kali. Paket ini kita pecah jadi 2 kali. Yang tadinya satu transaksi kita pecah jadi 2 kali agar barangnya itu tidak terlalu besar. Nah, udah kita kategori ketidaksesuaiannya kita isi ya sesuai data yang tercetak ya. Di sini hanya nanti ada perubahan dalam jumlahnya ini. Nah, kalau yang tercetak itu kan dia jumlahnya 1 kan, tapi kan kita mau buat jadi 2 kali nih.
di kategori ketidaksesuaian itu kita ubah jadi 2 koli, ataupun mau 3 koli atau 4 koli dan seterusnya, itu kita bisa ubah dari sini walaupun data tercetaknya itu hanya 1. Nah, oke. Nah, kita isi pakai tab ya, kita tabnya. Nah, pakai tab agar berurut. Beratnya kita sesuaikan ya dengan yang data yang sudah tercetak, 90 kilo. Oke. Lanjut, jumlahnya kita lihat di kertas transaksinya tadi dia jadi berapa koli. 2 koli. Kita isi 2 koli sesuai yang kita mau buat backkick tadi ya. Kita harus tahu jumlah yang mau di backkicknya itu berapa koli. Nah, sudah ya, data kategori ketidaksesuaian sudah kita ganti jadi 2. Lalu kita tulis keterangan barang sesuai data yang tercetak ya, perlengkapan makan. Perlengkapan makan. Nah, nilai harga itu kita harus sesuaikan ya, karena kalau misalkan tidak sesuai nanti kita yang tanggung selisih ongkirnya ini. Nilai harganya ini harus sesuai dengan data yang tercetak. 1 2 3 1 5 0 0. Nah, sudah ya, sama 1 2 3 1 5 0 0. 1 2 3 1 5 0 0. Sudah. Packing kayu, kita tidak menggunakan packing kayu ya. Kita tulis, kita pilih no ya. Asuransi, kita juga tidak ada asuransi. Kita pilih no ya. Nah, tujuan kita ketik ya sesuai kode pos. Alamat tujuannya TGR 10114. Sudah, kita klik enter ya. Nah, dia muncul nih sendiri. Lalu kita cocokkan ya sama yang di kertas transaksi tadi yang kita bawa. Teluk Naga 3 raksa. Mana? Nih, Teluk Naga. Oke, sesuai ya sama yang di sini. Teluk Naga. Nah, kita sudah sesuai, baru kita pilih ya. Yang tadi kita pencet nih, pilih. Sudah sesuai TGR 10114, kode posnya juga udah sesuai. Nah, agar lebih pasti, kalau mau dicocokkan dulu boleh ya ke atas, kita cocokin lagi. 90 kolinya ada 2 koli, kita ubah jadi 2 koli ya, karena koliannya 2. Perlengkapan makan, oke. Keterangan barang udah sesuai. Nilai harganya 12.31.500. No. Packing kayu no. Asuransi no. Kode tujuannya TGR 10114. Sudah sesuai dengan yang di kertas transaksi tadi ya, alamatnya yang di paket ya, Teluk Naga. Oke, baru kita pilih create ya. Nah, create itu artinya kita sudah selesai membuat backkicknya. Jadi kita sudah kasih keterangan ke JNE nya bahwa transaksi yang tadi itu tidak sesuai dengan resinya ya. Jadi tadi satu transaksi kita buat 2 koli. Sudah, habis itu kita copy ya nomor koordinatnya ya. Kita salin, kita pilih print, lalu kita simpan di folder JNE nya ya. Kita save as, nih simpan PDF ya. Kita simpan di folder JNE nya. Nah, dia ada di notepad ya. Kita pilih nih folder JNE nya sesuai yang kita mau simpan tadi. Tadi kita kan sudah buat backkick, jadi kita simpan di backkicknya ya. Nah, kita pilih hari kemarin, lalu kita ubah resi yang kemarin masuk yang tadi.
yang sudah tadi kita copy ya. Nah, sudah ganti. Kita ganti ya tanggalnya. Tanggalnya sekarang 4 Mei. Sudah 2025. Kita simpan sebagai PDF ya. Nanti kita simpan ini gunanya untuk kita kasih keterangan ke JNE-nya yang tadi kita buat basic ya. Nah, sudah kita simpan, kita save. Lalu kita mau print untuk di paketnya tadi. Nah, kita print, kita pakai Epson ya untuk ke printnya itu, untuk ke print kertasnya. Nah, tata letaknya kita pakai landscape. Nah, kita pakai landscape ya, seperti ini. Lalu kita pilih halamannya, halaman ganjil. Jadi 2. Kita kan tadi buat basicnya itu 2 koli ya. Jadi kita hanya membutuhkan 2 kertas ini. Nah, sudah kita cetak. Nah, kertas ini sudah muncul ya, sudah muncul. Lalu kita ambil host bill JNE-nya ya. Nah, udah siapkan host bill JNE-nya. Lalu kita ambil spidolnya, peralatannya ya. Nah, di host bill JNE itu kita kasih keterangannya, kasih keterangan untuk di paketnya ya. Nah, nomor konot kita simpan di host bill JNE itu di bagian host nih, di sini ya. Kita tulis nomor konotnya dulu ya. JT 11 57 98 60 676. Nah, kita buat tulis di host bill JNE-nya itu harus sesuai dengan di nomor konotnya ini ya. Karena kalau misalkan kita ada satu angka yang tidak sesuai, nanti di JNE-nya tidak bisa diproses. Nanti paket dinyatakan bisa hilang ya. Jadi kita harus sama dengan nomor konotnya ini, tidak boleh ada yang berbeda. Nah, sudah. Destination kita tulis ya tujuannya yang tadi. Tujuannya di sini dia kotanya Kota Tangerang. Sini Bang, tulis aja. Nah, tujuannya kita ketik di sini ya. Di destination itu TGR 10114. TGR 10114. From-nya pengirimannya dari kita ya, dari Tangerang. Kita berada di Kota Tangerang. Nah, numbernya ini, nah di numbernya ini kita tulis ya. Misal tadi kan kita mau bikin jadi satu transaksi jadi 2 koli. Jadi kita tulis 1/2. Kenapa harus 1/2? Nah, jadi angka depan ini dia mewakili koli nomor berapanya, berapa kolinya gitu ya. Nah, jadi yang angka belakang ini dia itu mewakili jumlah total kolinya. Nah, kalau misalkan ini kan 1/2, dia jadinya satu transaksi kita pecah jadi 2 koli. Selanjutnya kalau misalkan ada transaksi yang dipecah jadi 3 koli juga bisa, satu transaksi 3 koli. Jadi transaksinya 1 tapi kita pecah jadi 2 koli, 3 koli. Nah, itu yang angka belakang ini itu mewakili jumlah total kolinya, dan yang depan ini mewakili nomor depan ini mewakili koli nomor berapa. Nah, sudah. W-nya kita tulis ya di sini. Di sini kan beratnya dia 90. Nah, kita kan tadi buatnya kolinya 2 ya. Jadi kita bagi 2 ya. Yang 90 tadi kita bagi 2. Nah, kita pecah ya 2
jadi 2 koli kan, jadi 90 kita bagi 2 ya, 45. Jadi nanti di sini kita tulis 45, di hosbil satunya kita tulis 45 keterangannya. Nah, sudah kita buat ya, jadi 45 ya. Nah, setelah itu sama hosbil yang satunya pun kita samain sama yang sudah kita buat ya. Hanya nanti bedanya di sini. Di number yang hosbil kedua kita tulis ya 2/2. Jadi artinya 2/2 itu dia paketnya yang kedua dari 2 koli. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau yang awal itu dia itu mewakili koli nomor berapanya, dan yang kedua ini yang di belakangnya ini dia mewakili jumlah total kolinya. Nah, ini kan tadi 1/1, artinya dia yang ke satu paket jadi 2 koli. Nah, yang ini yang kedua paket, yang paket kedua ya, jadi 2 koli. Seperti itu. Sudah ya. Setelah itu, nah setelah itu kertas baking tadi ini kan masih jadi 1, kita pecah jadi 2 ya. Jadi nanti ini kita tempel di 2 paket ya. Ini untuk paket ke-1, ini untuk paket kedua. Sama dengan ini. Ini untuk paket ke-1, ini untuk paket kedua. Nah, sudah ya. Kita belah jadi 2. Seperti ini jadinya. Nah, setelah itu kita ambil peralatannya ya. Untuk lakban kita ambil. Untuk lakban nanti di paketnya ya. Sudah. Kertas transaksi tadi kita tempel lagi ya di paketnya. Nah, ini stiker hosbil Jana ini kita tempel ya di sesuai paketnya. Ini kan dia nomornya ini 1/2, jadi dia di nomor 1 ya, di paket nomor 1. Jangan kebalik di nomor 2, harus sesuai ya. Nah, setelah itu kita cocokkan dulu nih di antara resi dan hosbil Jana ini bersama apa belum. JT 11579800676, JT 1157986006 sudah sesuai ya. Lalu kertas yang kita sudah baking tadi kita lakban ya di paketnya seperti ini, agar nanti kalau misalkan dia paketnya di jalan kehujanan ataupun kena air, dia tidak luntur dan tidak hilang ya. Jadi ada tandanya bahwa ini paket jadi 2 koli ya. Sudah. Nah, selain itu tanda koli itu kita sudah ikat seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kita sudah tandain kalau misalkan koli-kolian, kita talinya seperti ini agar nanti pas sampai ekspedisi tidak mereka pecah ya, tidak hilang paketnya. Nah, yang kedua juga sama ya, kita sesuai dengan nomor kolinya. Nih, di hosbil Jana-nya 2, di sininya 2. Sudah. Ini tandanya kalau kayak gini sudah kita baking ya. Sudah kita buat keterangan di JNE-nya.